Hai, sebelum dilanjut, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa like and share. Thank you. Sudah. Ucapkan selamat datang di Lapas Kelas 2 Purwokerto. Yang saya hormati dari Kesbang dan dari BNNK Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan tes urin untuk seluruh petugas Lapas Kelas 2 Purwokerto. Adapun tujuan daripada kegiatan tes urin ini yaitu untuk deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkoba oleh petugas lapas khususnya. Jadi semua petugas pada hari ini kita tes urin, petugas Lapas Kelas 2 Purwokerto. Sebelum dilaksanakan tes urin, kami tadi melaksanakan apel yang dilaksanakan secara rutin, apel besar pegawai Lapas Kelas 2 Purwokerto setiap sebulan sekali. Jadi kami manfaatkan momen apel ini dilanjutkan dengan kegiatan tes urin. Dan adapun hasilnya nanti apabila ada yang terindikasi positif penggunaan narkoba, tentunya akan kita dalami lebih lanjut dan akan kita laporkan ke pimpinan. Berapa orang, Pak? Semuanya, Pak? Semuanya jumlah pegawai kita 125 pegawai. Yang dites hari ini sekitar 75 karena ada yang sedang bertugas di regu pengamanan. Apakah ini tidak lanjut yang kemarin itu, Pak? Betul, ini adalah sebagai upaya kami untuk komitmen terhadap penyalahgunaan narkoba khususnya oleh petugas lapas. Jadi kemarin viral berita penangkapan salah satu oknum pegawai Lapas Kelas 2 Purwokerto. Untuk itu segera setelah kejadian itu kami mengumpulkan semua pegawai untuk kami tes urinnya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada rekan kita dari BNNK Kabupaten Banyumas dan dari Kesbang yang telah mendukung kegiatan kami. Ini salah satu bentuk sinergitas jajaran pemasyarakatan dengan pihak eksternal. Pak, untuk oknum sendiri Pak yang tertangkap kemarin sekarang gimana? Posisinya sekarang ditahan di Polres Cilacap. Artinya dari pihak lapas sendiri ada sanksi atau gimana? Secara kepegawaian itu kan berdasarkan PP 53 itu apabila yang bersangkutan sudah resmi ditahan, otomatis secara kepegawaian diusulkan pemberhentian sementara. Jadi karena asas praduga tak bersalah karena baru penahanan, jadi kita usulkan dulu pemberhentian sementara. Sudah kita sampaikan suratnya per tanggal 14 Juni ke Kanwil, dan Kanwil karena yang bersangkutan pangkatnya tinggi, jadi haknya untuk memutuskan itu adalah pusat. Sudah diusulkan ke pusat. Pak, upaya yang dilakukan lapas untuk mencegah peredaran narkoba di dalam lapas sendiri gimana, Pak? Upaya-upaya yang kami lakukan antara lain yaitu razia penggeledahan secara rutin. Jadi setelah apel pagi, semua petugas turun ke Blok Hunian untuk melakukan penggeledahan dengan cara acak. Di samping secara rutin juga secara insidentil apabila kami mendapatkan informasi langsung kami bergerak. Dan untuk periode Januari sampai dengan sekarang kami sudah bersinergi dengan aparat penegak hukum lain, sudah melaksanakan 2 kali razia gabungan, yaitu dari Polresta, BNNK, dan dari Kodim petugas lapas se-Ekskarisidenan Banyumas. Kami melaksanakan razia gabungan. Hasilnya, Pak? Hasilnya untuk narkoba nihil, ada beberapa handphone yang masih ada di dalam.
dan tindak lanjutnya dimusnahkan. Kedepannya masih akan dilakukan seperti itu ya Pak, untuk razia ke... Kita terus komitmen pemberantasan narkoba di dalam lapas, jadi kegiatan razia, penggeledahan itu rutin. Kemudian juga penguatan terhadap kedisiplinan petugas terus kami laksanakan. Napinya berapa Pak sekarang Pak? Isi hari ini 680. Kapasitasnya berapa? Kapasitas 488. Napinya over ya? Semua lapas rutan saat ini over kapasitas. Untuk yang belum dites hari ini ada susulan nggak Pak? Akan kita susulkan kemudian. Dan kemudian hari ini juga dari Kesbang, dari BNNK dan bawa alat tes urin juga. Karena keterbatasan di kami, mungkin nanti kita akan susulan untuk tes urin yang belum dilakukan tes urin. Pak, tadi HP-nya berapa Pak selama Januari sampai sekarang yang ditemukan kemarin? Total HP ada 5. 5. Iya. Itu ada kerjasama dengan petugas lapas juga nggak Pak? Untuk masukin itu atau celahnya di mana sih Pak? Untuk bisa masuk gitu. Kita sering lemparan dari luar. Oh dilempar gitu. Jadi dilempar, dibungkus dengan lakban, itu dilempar. Dan melemparnya jam-jam tertentu. Untuk untuk bulan Juni, Mei sampai Juni ini sudah nggak ada pelemparan karena informasinya yang tukang lempar ketangkap oleh Polresta Banyumas. Tukang lempar. Siap. Makasih Pak. Terima kasih atas kehadiran. Mohon perkenan sosialisasi program-program kami. Ya Pak, makasih Pak. Apresiasi apa yang dilaksanakan oleh Lapas Purwokerto bekerjasama dengan BNN. Tapi pada dasarnya perlu masyarakat ketahui bahwa yang namanya tes urin itu hanya mendeteksi penyalahgunaan, tidak bisa mendeteksi peredaran gelap atau pengedar gelap. Jadi kalau pernah ada kasus seseorang yang mengedarkan tetapi dia tidak menyalahgunakan, maka tidak akan terdeteksi dengan tes urin. Maka sebenarnya tindakan pembinaan secara berkala dari suatu instansi kepada pegawainya itu tetap perlu diperlukan. Dan kemudian memang usaha kita sudah optimal dengan teman-teman lapas untuk baik kepada pegawainya maupun kepada BPP. Harapannya hal seperti ini bisa berlanjut di kemudian hari. Kasus itu memang ada penurunan, tapi bukan berarti itu menunjukkan penyalahgunaan atau pengedarannya turun ya. Artinya kami melihat bahwa ada kesulitan dari aparat untuk bisa menangkap para pengedar gelap. Karena modus yang semakin berkembang karena COVID ya, keterbatasan dari aparat untuk menangkap pengedar dengan menggunakan prokes, kemudian mereka banyak menggunakan modusnya dengan online ya. Sekarang jarang sekali mereka COD, sehingga sulit sekali untuk diadakan tangkap tangan. Jadi kalau dari sisi kasus menurun, tetapi kami melihat bahwa tingkat penyalahgunaan pengedaran gelap tidak menurun, tetap berjalan seperti biasa. Tantangan bagi kita semua.